Hai guys, assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku mau membuat kue putu ayu jagung manis. Kue ini enak banget, empuk, legit, dan cantik banget. Bisa banget untuk dijadikan ide usaha rumahan kalian. Oke, sebelum kita lanjut ke resep, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama, di sini kita siapkan setengah butir kelapa parut. Sebelumnya ini sudah aku kukus kurang lebih selama 10 menit. Dan sebelum dikukus itu, kelapanya aku tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan tepung maizena ya. Nah, kalau misalnya kalian mau untuk ide usaha, lebih baik kelapanya itu dikukus dulu supaya nanti kelapanya itu nggak gampang basi ya. Langkah kedua, di sini kita siapkan cetakan putu ayunya. Kemudian kalian oles menggunakan minyak goreng seperti ini sampai ke sela-selanya ya, supaya nanti kuenya itu nggak lengket. Dan ini kita lakukan sampai semua selesai. Kemudian setelah semuanya dioles minyak goreng, ini kita beri kelapa parut secukupnya aja. Dan supaya nanti hasilnya lebih cantik, ini aku taruh kelapanya itu di samping-samping aja dan di tengah ya. Dan ini kita lakukan sampai semua selesai. Step-step ini wajib banget kalian ikutin supaya nanti hasilnya juga lebih bagus, kerjaan jadi ringkes dan lebih rapih ya. Jadi sebelum kalian membuat adonan putu ayu, lebih baik kalian buat langkah-langkah ini dulu ya. Nah, setelah step ini kalian boleh langsung memanaskan kukusan menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Kemudian kita buat bahan cairnya, yaitu dari 135 ml air kita campur dengan santan instan yang 65 ml ya. Jadi totalnya itu 200 ml untuk bahan cairnya. Oke, lanjut. Di sini kita siapkan chopper atau blender ya kalau nggak ada, untuk menghaluskan si jagungnya. Nah, di sini aku udah siapkan jagung yang sudah kupipilkan. Ini sebanyak 200 gram. 200 gram jagung ini aku dapatkan dari satu bonggol jagung ukuran sedang ya. Kalau misalnya kalian nggak ada timbangan, itu 1 sendok cembungnya itu setara 20 gram ya. Jadi 1 sendok makan cembung seperti ini setara 20 gram. Kemudian untuk memudahkan saat mencopernya, di sini kita tambahkan santan yang tadi kita buat. Ini enggak usah semua, kita tambahkan secukupnya aja. Dan ini kita chopper sampai halus ya. Nah, kalau udah ini kita campurin aja ke dalam air santannya, semuanya kita satuin. Dan ini bahan basahnya sudah jadi, ini kita sisihkan ya. Di wadah lain kita pecahkan 2 butir telur. Di sini ukurannya sedang. Kemudian 200 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh SP. Kalau misalnya kalian nggak ada SP, kalian bisa pakai tebem atau valet ya. Dan ini kita mixer sampai putih kental dan berjejak. Nah, setelah putih kental berjejak, ini kita matikan aja mixernya ya. Kemudian di sini aku udah siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 25 sendok makan seperti ini. Ini langsung aja kita masukkan ke kocokan telur, dan ini kita masukkannya perlahan, jangan semuanya, dan diselang-seling dengan bahan basahnya tadi. Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah
asal tercampur rata aja. Nah, supaya terigunya tuh nggak berhamburan pada saat di mixer, ini sebelum kita mixer, kita aduk-aduk sebentar adonannya seperti ini ya. Nah, kalau udah di sini aku mau lanjut mengaduk menggunakan spatula. Jadi kita rapikan samping-sampingnya dan kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata ya. Oh ya, di sini aku lupa memberi pewarna makanan. Di sini aku kasih pewarna kuning supaya nanti warnanya itu lebih cantik. Ini opsional, kalian boleh pakai, boleh juga enggak untuk pewarna ini. Oke, lanjut ke step terakhir. Di sini tinggal kita tuang aja ke cetakannya. Di sini aku pakai gelas ukur supaya lebih gampang masukinnya ke cetakannya ya. Dan supaya nanti hasil putu ayunya banyak, ini aku isinya kira-kira sepertiganya aja, jadi nggak usah dipenuhin. Nah, kalau udah ini tinggal kita kukus aja. Di sini aku kukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 15 menit. Jangan lupa sebelum dikukus airnya harus sudah benar-benar mendidih. Dan tutup kukusan dialasi serbet atau kain supaya nanti air tuh nggak netes ke bolunya. Setelah 15 menit, bolu sudah matang. Dan ini bisa langsung kita keluarkan dari cetakan ya, meskipun dia agak panas tapi bisa kita langsung keluarkan aja dari cetakan. Dan kita isi lagi dengan adonan yang baru. Dan seterusnya sampai selesai. Dan ini dia hasilnya, kue putu ayu jagung manis yang kita buat tadi. Hasilnya jadi banyak banget dan juga warnanya cantik ya. Dari 2 butir telur itu kita menghasilkan 32 buah putu ayu. Putu ayu jagung ini punya tekstur yang empuk, lembut, legit, tapi memang tidak selembut putu ayu yang pandan yang biasa ya. Karena di sini kita pakai jagung yang di blender, tidak terlalu halus, jadi dia masih ada serat-seratnya. Dan untuk rasanya ini manis, gurih, ini udah balance banget ya, manis gurihnya udah pas banget. Pokoknya ini udah enak, tinggal kalian jadikan ide usaha atau untuk cemilan sehari-hari di rumah. Atau bisa juga untuk isian snack box atau untuk hantar-hantaran dan hidangan untuk arisan keluarga. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Wassalamualaikum.